Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bawana Yusuf, NIM 119 7070051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah denah dari sebuah gedung, yakni gedung B12 jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang, lantai 2. Nah, pada gedung ini sendiri dengan berdimensi yakni panjangnya 20 meter dan lebarnya 10 meter. Gedung ini mempunyai beberapa ruangan, diantaranya adalah toilet pria, toilet wanita, ruang kuliah B12 214, 213, 212, 211. Kemudian ada musola, ada lab digital, ada workshop robotika, ada lab mikroprosesor, ada ruang kuliah B12 205, ada lab PKDSE, ada lab robotika, ada lab sistem kendali, dan yang terakhir ada lab elektronika. Pada gedung ini juga sudah dilakukan instalasi penerangan dengan menggunakan lampu-lampu diantaranya sebagai berikut. Yakni yang pertama ada lampu jenis TL dengan merek Philips yang berdaya 15 watt dengan kekuatan 725 lumens. Kemudian digunakan juga lampu DL dengan merek Philips juga dengan daya 9,5 watt dan flux cahaya 1100 lumen. Kemudian yang terakhir ada lampu DL juga dengan rating daya 5,5 watt dengan flux 600 lumen. Pertama-tama untuk instalasi dari penerangan, dihitung dulu jumlah armatur dari setiap ruangan yang ada di denah ini. Nah, untuk menentukan jumlah armatur dari setiap ruangan digunakan sebuah perhitungan, yakni jumlah armatur sama dengan intensitas penerangan dengan satuan lux dikali dengan luas ruangan dengan satuan meter persegi dibagi dengan flux cahaya dari lampu dengan satuan lumens dikali dengan defisiasi dikali dengan efisiensi dan dikali dengan jumlah lampu pada setiap armatur. Maka seperti contoh untuk toilet pria dengan perhitungan seperti ini. Di sini toilet pria dalam standar SNI sekitar 250 lux dikali dengan luas ruangannya yaitu 3,75 meter persegi dibagi dengan flux lampu yang digunakan yakni 1100 lumen dikali dengan 0,8 defisiasinya dan dikali efisiensinya 65%, kemudian dikali satu lampu per armatur. Maka yang didapat hasilnya adalah 2 armatur. Seperti terlihat pada denah, toilet pria menggunakan lampu tipe DL dengan 2 armatur. Karena toilet wanita juga lebarnya sama dengan toilet pria, maka perhitungannya pun sama persis dan didapat juga 2 armatur dengan menggunakan lampu DL. Kita balik lagi kepada denahnya. Nah, kemudian untuk ruang kuliah B12 214, 213 dan 212, ruangan-ruangan ini memiliki dimensi ruangan dengan panjang 3,5 meter dan lebarnya 2,5 meter. Nah, dengan perhitungan rumus yang tadi didapat untuk ruangan 214, 213 dan 212 ini sebanyak 4 armatur dengan 2 lampu per armatur dengan menggunakan lampu TL daya 15 watt 725 lumens. Maka digunakan 8 lampu TL pada setiap ruangan. Kemudian untuk ruang kuliah B12 211 dikarenakan ini lebar ruangannya lebih besar yakni 5,5 meter dengan 2,5 meter, maka dari hasil perhitungannya didapat 6 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya. Nah, lampu yang digunakan sama-sama menggunakan lampu TL 15 watt 725 lumens dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke musola. Di sini musola dengan dimensi 2 meter kali 2 meter, yakni dengan luas 4 meter, menggunakan lampu DL 5,5 watt 600 lumens, maka hasil yang didapatkan adalah 2 armatur
dengan satu lampu pada setiap armaturnya. Geser lagi ke lab digital. Untuk lab digital mempunyai luas 10 meter dan yang didapat adalah 5 armatur dengan menggunakan lampu TL juga 15 watt 725 lumens dengan 2 lampu pada setiap armatur. Lanjut lagi ke lab microprocessor. Karena luas ruangannya sama dengan lab digital tadi, maka hasil yang didapat juga sama, yakni sebanyak 5 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya menggunakan lampu TL 725 lumens 15 watt. Tapi untuk workshop robotika di sini hasilnya adalah 4 armatur karena luas ruangannya hanya 11,25 meter persegi. Untuk spesifikasinya sama juga, 2 lampu per armatur dan menggunakan lampu TL 725 lumens. Kemudian kita lanjutkan ke ruang kuliah B12205 yang ada di pojok kiri bawah. Nah, ini mempunyai luas ruangan yaitu 5 meter persegi dan hasil yang didapat adalah 2 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya. Dan spesifikasi lampu yang digunakan juga sama dengan ruangan-ruangan sebelumnya menggunakan lampu TL. Nah, kemudian untuk lab PKSDE, untuk lab PKSDE sendiri mempunyai ruangan dengan luas 7,5 meter persegi. Dengan ukuran lux 350, maka hasil yang didapat adalah 4 armatur. Dengan satu armaturnya berisi 2 lampu menggunakan lampu TL dengan spesifikasi yang sama. Untuk lab robotika sendiri, untuk lab robotika ini ruangannya cukup besar, ini 11,25 meter persegi dengan ukuran penerangan 400 lux, maka hasil yang didapat adalah 6 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya. Untuk spesifikasi sama menggunakan lampu TL seperti ruangan-ruangan yang lainnya. Lanjut lagi ke lab sistem kendali. Pada lab sistem kendali sendiri punya luas ruangan 11 meter persegi dengan ukuran penerangan 400 lux. Nah, hasil yang didapat juga sama seperti lab robotika sebelumnya tadi, yakni 6 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya. Lampunya sama lampu TL 725 lumens. Ya, yang terakhir ada lab elektronika. Untuk lab elektronika sendiri ruangannya lebih besar, yakni 12,5 meter persegi dengan ukuran penerangan 400 lux. Maka hasil yang didapat adalah 7 armatur dengan 2 lampu pada setiap armaturnya. Untuk lampunya juga sama menggunakan lampu TL seperti ruangan lainnya 725 lumens. Kemudian kita lanjut ke lorong-lorong. Nah, pada lorong ini ada koridor tangga kiri. Yang ini, koridor tangga kiri ini mempunyai luas ruangan 2,5 meter persegi dengan ukuran penerangan 150 lux. Nah, spesifik lampunya menggunakan TL. Untuk setiap koridor di sini semuanya menggunakan lampu TL 15 watt 725 lumens dengan satu armaturnya berisi 1 lampu. Nah, untuk koridor tangga kiri sendiri dihasilkan 1 armatur, kemudian lanjut dengan koridor atas horizontal. Nah, ini ada koridor atas horizontal. Pada koridor atas horizontal ini memiliki luas 30 meter persegi dengan ukuran penerangan 100 lux. Maka hasil yang didapat adalah 8 armatur dengan 1 lampu pada setiap armaturnya. Nah, ini ada 8 lampu. Kemudian ada koridor tangga tengah kiri. Nah, ini ada koridor tengah kiri dengan luas ruangan 2 meter persegi dengan ukuran 100 lux. Maka didapat hasil yakni 1 armatur. Kemudian ada koridor tengah lab digital. Nah, yang ini koridor tengah lab digital dengan luas yakni 4 meter persegi dengan ukuran penerangan 100 lux. Maka yang dihasilkan adalah 1 armatur dengan menggunakan TL. Nah, lanjut ke bawahnya ada koridor bawah horizontal dengan luas 30 meter persegi sama seperti koridor atasnya. Nah, ini ada koridor bawah horizontal dengan ukuran penerangan 100 lux, maka dihasilkan 8 armatur
dengan menggunakan lampu TL dengan satu lampu pada setiap armaturnya. Nah, yang terakhir yakni ada koridor tangga tengah kanan dengan ukuran 2 meter persegi dan ukuran penerangan 100 lux, maka dihasilkan satu armatur dengan satu lampu pada setiap armaturnya. Oke, itu untuk perhitungan dari armatur. Nah, untuk menyuplai semua kebutuhan dari penerangan ini juga stop kontak, maka di sini digunakan 4 SDP, yakni SDP 2.1 yang berada di sini, kemudian SDP 2.2, kemudian SDP 2.3 yang berada di sebelah kanan, dan yang terakhir adalah SDP 2.4. Nah, SDP ini terhubung ke MDP atau Main Distribution Panel. Nah, untuk SDP 2.1 sendiri yakni mencakup penerangan atau lampu-lampu yang berada di bagian atas. Nah, di bagian atas ini. Kemudian untuk SDP 2.2 mencakup bagian-bagian lampu yang berada di tengah seperti lab digital, workshop robotika, lab microprocessor, dan lainnya. Kemudian untuk yang SDP 2.3, nah yang ini menyuplai untuk kebutuhan penerangan di bagian bawah, lab elektronika, lab sistem kendali, dan seterusnya sampai dengan ruang kuliah B12 205. Nah, yang terakhir adalah SDP 2.4. Nah, untuk SDP 2.4 sendiri yakni tugasnya untuk menyuplai dari stop kontak pada setiap ruangan. Nah, ini stop kontak seperti ini oleh SDP 2.4. Nah, untuk diagram dari SDP-nya sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini merupakan panel MDP-nya yang terhubung ke 4 SDP tadi. Ini SDP 1, SDP 2, SDP 3, SDP 4. Nah, karena ini lantai 2, maka kita akan membahas ke SDP 2. Jadi SDP 2 menyambung ke SDP utama lantai 2. Nah, SDP utama ini adalah yang ini. SDP utama. Kemudian dari SDP utama tersebut dibagi-bagi ke SDP 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Kemudian ke SDP kapasitor bank dan spare. Di sini sendiri adalah ukuran dari MCCB-nya. yakni untuk SDP 2.1 digunakan 6 ampere, SDP 2.2 6 ampere, SDP 2.3 8 ampere, dan SDP 2.4 10 ampere. Untuk perhitungannya dengan rumus seperti ini, yakni dengan cara menghitung semua daya lampu pada setiap SDP dan dihitung dengan rumus IP sama dengan IN dikali dengan K. Maka dihasilkan seperti contoh di sini ada kebutuhan semua lampu yakni 750 watt pada SDP 2.3, maka hasil MCB yang didapat adalah 8 ampere. Nah, ini adalah 8 ampere. Kemudian kita lanjutkan ke panel SDP 2.1. Nah, pada panel SDP 2.1 ini dibagi ke dua grup, yakni ada grup 1 dan grup 2. Untuk grup 1 sendiri isinya adalah 4 lampu DL 9,5 watt, 2 lampu DL 5,5 watt, dan 6 lampu TL 15 watt. Nah, di sini dihitung besar MCB yang digunakan. Nah, bisa dengan rumus seperti ini. Jadi dicari tahu dulu semua PF dari lampu yang digunakan. Kemudian IMCB-nya dicari dengan rumus IN dikali K. Maka didapat untuk grup 1 MCB-nya ini 4 ampere. Nah, untuk grup 2 isinya adalah 36 lampu TL 15 watt. Maka digunakan MCB 16 ampere. Kemudian kita lanjut lagi ke SDP 2.2. Nah, untuk SDP 2.2 sendiri dibagi lagi ke dua grup, yakni grup 3 dan grup 4. Nah, untuk grup 3 isinya adalah 11 lampu TL 15 watt. Maka digunakan MCB-nya ini 4 ampere. Nah, untuk grup 4 isinya 28 lampu TL 15 watt, digunakan MCB-nya 10 ampere. Kita lanjut lagi ke SDP 2.3, dibagi juga ke dua grup, yakni grup 5 dan grup 6. Nah, grup 5 ini isinya adalah
25 lampu TL 15 watt, digunakan MCB sebesar 10 ampere, dan grup 6 isinya 25 lampu TL juga 15 watt, maka MCB yang digunakan juga sama. Nah, untuk yang terakhir yakni SDP 2.4. Nah, untuk SDP 2.4 sendiri yakni SDP khusus untuk stop kontak, maka terdapat 19 stop kontak 150 VA, maka MCB yang digunakan adalah 13 ampere. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga panel kapasitor bank. Nah, untuk panel kapasitor bank sendiri di sini dihitung menggunakan rumus ini. Jadi total lampu TL dijumlahkan semua, kemudian dikali dengan ini, dan didapat hasilnya yakni 5 kVAR. Nah, ini adalah 5 kVAR dengan besar kapasitornya 0,1 mikrofarad. Kemudian dihitung juga perhitungan pengaman arus kapasitornya untuk yang 5 kVAR ini dengan rumus ini, maka didapat hasilnya adalah 7,59 ampere. Jadi menggunakan MCB 10 ampere karena dibulatkan. Nah, kemudian ada perhitungan grounding. Nah, untuk perhitungan grounding sendiri, nah bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah grounding, dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi sebagai contoh, pada SDP 2 diketahui N-nya sama dengan 40,526 ampere. Nah, untuk MCCB yang digunakan dihitung dengan rumus seperti ini. Maka untuk menghitung groundingnya digunakan rumus RP lebih kecil sama dengan 50 per IA. Di sini kita masukkan 50 dibagi yang ini tadi, yang MCB tadi dimasukkan ke sini, maka akan didapat RP-nya 0,987 ohm sampai dengan 0,352 ohm. Maka tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai lebih kecil dari 0,352 ohm. Nah, seperti di sini 0,352 ohm. Itu untuk tahanan. Nah, untuk perhitungannya sama semuanya seperti itu untuk tahanan. Kemudian ada luas penampang konduktor yang dihitung dengan rumus ini. Nah, dari rumus tersebut maka didapatkan, nah, dari PLN digunakan kabel NYF GWY 4x70 mm persegi. Kemudian dari MDP NNY 4x6 meter persegi. Kemudian dari MDP digunakan NYY 4x6 mm persegi. Kemudian dari SDP utama digunakan NYY 4x6 mm persegi. Sama semua untuk setiap SDP menggunakan NYY 4x6 mm persegi. Nah, dan itu dia sedikit penjelasan tentang denah ini, mulai dari dimensi dari gedungnya, kemudian instalasi armaturnya, kemudian MCB, kemudian panel-panel untuk menghidupkan pencahayaannya. Jadi sekian video dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.